Cek. Yuk guys, what's up guys? Jadi kali ini kita akan belajar mengenai VPS Forex. Nah, apa sih itu VPS Forex? Apa sih fungsinya? Nah, jadi VPS Forex ini berfungsi untuk kita dapat menjalankan EA atau expert advisor atau robot trading selama 24 jam 7 hari. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan robot trading, itu kita sebaiknya harus menghidupkan komputer kita selama 24 jam tanpa pernah mati. Ini gunanya supaya algoritmanya itu tidak rusak atau tidak amburadul lah. Jadi harus tetap berjalan selama 24 jam. Nah, apakah komputer kalian mampu berjalan 24 jam terus menerus tanpa mati? Apakah tidak akan panas? Apakah tidak akan rusak? Dan akan menyebabkan biaya lebih besar kalau misal di servis dia rusak. Nah, itulah fungsinya di sini VPS Forex. Kita carilah VPS Forex ini yang murah. Itu seperti kita membeli kuota deh atau paket data di HP. Itu paket kuota 2 GB, 4 GB atau unlimited. Nah, di sini kita sewa VPS-nya adalah unlimited. Mau sebulan, 3 bulan maupun setahun itu ada harganya sendiri. Seperti kita sewa rental di warnet deh. Kita di sana kan per jam bayar sekian, kemudian 2 jam bayar sekian. Nah, di sini kita sebulan kita bayar sekian. Jadi kita langsung tinggal setting. Itu kita bisa akses juga di HP ya. Kita bisa melalui HP. Kemudian kalau kita close, dia tetap akan berjalan. Kalau di sana kita seperti rental warnet lah, sudah ada kuotanya. Jadi sudah beres, kalau kita matikan, kita close, dia bakal komputer itu tetap berjalan. Karena itu kita milih di server ya, seperti virtual komputer lah itu istilahnya. Oke, sekarang marilah kita coba di mana sih untuk sewa VPS yang murah. Sekarang kita akan menuju ke webnya langsung ya. Nah, jadi kita di sini ketik aja untuk VPS murah. Oke, https. Oke, kemudian //portal jayahost.com kemudian /aff.php tanda tanya, kemudian aff sama dengan 2677. Oke, kita go langsung. Oke, langsung ada. Ini kita di web Jayahost ya. Ini kita lihat untuk VPS Forex. Ini mulai paket 49.000 per bulan. Oke, kita coba lihat paketnya langsung. Nah, ini dia Windows Forex. Ini perampilan paket Forex. Mungkin Anda menggunakan satu VPS untuk berapa mendaftar sekaligus. Oke, apa aja paket-paketnya? Ini paket basic. Di sini ada pilihan paket basic 49.000 per bulan. Itu apa aja sih? Spesifikasinya ada 768 MB RAM, 1 core CPU, 20 GB disk space. Dia pakai Windows 7. Oke. Ini direkomendasikan 3 MetaTrader atau MetaTrader 5 ya. Oke. Kemudian solid 70.000 per bulan. RAM-nya masih sama, RAM-nya agak meningkat 1 GB. Oke, dari 768 1 GB. Kemudian core CPU-nya sama, 1 core. Di sini disk space-nya lebih besar, 10 GB, 30 GB. Windows-nya ada pilihan Windows 7 atau Windows 10. Oke, lebih bagus ya. Oh, ini Epic. Yang tadi itu rekomendasi 4 MetaTrader. Ini untuk Epic nih 8 MetaTrader, 2 GB RAM, 2 CPU core. Oke, 40 GB disk space. Dari 190.000, 3 GB RAM. Oke, yang paling mahal mana ini? Oh, cuma ini tulis MetaTrader 4 GB 150.000 per bulan. Oke. Nah, di sini untuk kita menyewa kita perlu klik order. Yang paling murah ini deh, yang basic.
yang basic yang murah 14.000 per bulan. Kita order. Nah, di sini isi konfigurasinya, kategorinya adalah oke, kita back dulu. Kategorinya itu VPS hosting Windows, VPS Forex. Oke. VPS Forex. Oke, kemudian VPS basic ya. Ini yang basic, yang tadi basic. Oh, ini infusnya 59.000 per. Oh, kalau mau 49.000 itu mesti minimal 3 bulan atau ke atas ya. Jadi kalau cuma sebulan berarti 59.000. Kalau misalnya kita langganan 3 bulan itu dikasih harga 49.000. Oke. Nah, di sini hostname atau nama VPS kita bebas mau menggunakan nama sendiri ya. Oke, no name juga bisa. Kemudian VPS passwordnya terserah, mau passwordnya itu tes 3456. Oke. Nah, ini konfigurasinya cuma ada di sini. Nah, server cuma Eropa. Oke. Ini cer bayaran. Jadi totalnya 147.000 karena kita tadi milih langganan 3 bulan ya dengan 49.000. Oke, selanjutnya review dan selesaikan. Nah, di sini kita langsung ke rencana pembayaran. Oke, ini selesaikan. Nah, di sini kita perlu untuk mengisi data diri ya, atau buat akun dulu. Nah, setelah buat akun, kemudian ini payment detailnya bisa lewat bank transfer, kartu kredit. Ini bisa juga bank transfer otomatis kalau punya klik BCA atau Mandiri online, bisa transfer otomatis. Oh, bisa juga bayar dengan OVO, Dana, SwipePay dan lain-lain. Nanti tinggal selesaikan, terus selesaikan pemesanan. Nah, setelah selesai pemesanan, setelah transfer dan konfirmasi, nanti kita akan mendapatkan username-nya, kemudian IP address-nya atau host-nya, kemudian username-nya, dan kita bisa login di remote desktop. Nah, untuk di HP kita perlu download di Play Store. Jadi kita download di Play Store. Itu kita download remote desktop. Oke. Remote desktop. Nah, ini yang Microsoft ya. Cari yang Microsoft. Remote desktop. Nah, Microsoft. Klik install ya. Ini saya sudah menginstal remote desktop ya. Nah, di remote desktop ini nanti jadinya ada RD client. Di Android maupun di iOS juga sudah ada remote desktop ya. Jadi nanti kita di sini saya sudah punya 2 VPS. Di sini nanti kita tinggal tambah. Kemudian desktop. Nah, ini dia. Nanti kita dapat setelah konfirmasi ada pembayaran. Udah nanti setelah diproses oleh CSChat nanti kita dapat hostname atau IP address-nya. Ya, ketik di sini berapa 54 titik atau berapa 250 titik sekian. Nanti ketik juga username-nya ya. Username-nya di sini bisa administrator nanti, kemudian bisa di save atau nanti bisa isi password. Oke. Nanti di save aja. Karena ini saya sudah selesai lewati proses. Nanti tinggal di save. Nanti tinggal diklik aja, ini dia akan bisa login sendiri. Nah, kita login, ini sudah tampilannya, inilah virtual komputer. Jadi dia tetap akan berjalan selama 24 jam non-stop. Kecuali kita matikan ya. Di sini sendiri sama seperti komputer biasa. Ada pilihan log off-nya juga bisa. Jadi kita perlu install nanti MetaTrader, kita install sendiri. Nah, seperti tadi ini saya pakai VPS yang basic dan direkomendasi 3 MetaTrader, tapi di sini saya pakai 5 MetaTrader ya.
Saya pernah coba untuk Windows Basic ini sampai maksimal 9 MetaTrader. Saya tidak berani lebih dari 9. Kenapa? Karena sewaktu 9 aja itu sudah mulai macet. Artinya untuk mulai login itu sudah lama dan itu terus buffering terus dan mulai macet. Akhirnya tidak bisa login. Akhirnya kemudian saya reset kembali, baru saya bisa login lagi. Seperti itu. Jadi kalau memakai Windows yang basic itu maksimal 9 deh, jangan bisa lebih dari 9. Atau kalau kalian takut cuma 4 sampai 6 deh. Ini cocok sih sebenarnya untuk VPS dengan pengguna robot trading yang pengen coba-coba deh. Jadi kita bisa banyak MetaTrader seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan dari VPS ini. Mungkin bisa membantu kalian walaupun kalian tidak punya komputer, kalian pengen akses kemana saja. Nah, VPS Forex ini sangat saya rekomendasikan karena bisa diakses manapun, kalian bisa nge-setting EA juga dimanapun, dan caranya juga sangat gampang. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit.